Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Baku Ahmad di Toibo TV. Hari Selasa tanggal 18 April 2023 atau hari ke-27 kita jalani ibadah Ramadan. Kali ini saya akan merilis video tentang pembayaran Paytren kepada 14 orang karyawannya yang sedianya itu akan dicicil selama 6 kali. Seperti yang kita ketahui, yang sudah pernah saya rilis di sini, bahwa Paytren sudah melakukan pembayaran pertama mereka kepada 14 karyawan itu pada tanggal 5 Februari lalu. Seharusnya pembayaran kedua pada tanggal 5 Maret dan pembayaran ketiga itu pada tanggal 5 April dan 5 Mei nanti itu harusnya pembayaran yang berikutnya, sehingga lengkaplah 6 kali pembayaran. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Saudara-saudara, ternyata Paytren hanya sekali membayar pada tanggal 5 Februari dan pada bulan-bulan berikutnya tidak lagi melakukan pembayaran. Karakter Paytren ini tentu saja sangat tidak islami. Karakter Paytren ini sesungguhnya adalah cerminan dari karakter jam'an itu sendiri. Berbohong, berjanji, kemudian berbohong. Nah, seperti inilah yang pribadi seperti inilah yang masih saja dipuji-puji oleh pendukung-pendukungnya jam'an. Saudara-saudara, cobalah kita tengok sedikit soal apa yang jam'an bicara soal Paytren. Di video-video di Google dan lain sebagainya itu masih tersimpan dokumentasinya. Silakan kita melihat bagaimana jam'an mengajak orang memakai aplikasi Paytren. Dan hari ini terbukti apa yang diungkapkan oleh jam'an itu hanyalah bualan belaka. Nanti kita ikuti saja pernyataan Pak Zaini Mustafa soal bagaimana rencana dia terhadap Paytren yang sudah mengingkari janjinya tersebut, yakni tidak lagi membayar karyawan-karyawannya untuk cicilan-cicilan kedua, ketiga, dan seterusnya. Saudara-saudara, simak saja video berikut ini. Jika bermanfaat ya saya share. Saya silakan untuk men-share-nya sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaini Mustafa, Pak Sudaryanto, banyak pemerhati Toibo TV yang bertanya tentang perkembangan pembayaran kewajibannya Paytren terhadap 14 karyawan yang sudah menggugat perusahaan itu di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Harusnya kan ada lagi pembayaran di bulan Maret dan bulan April ya Pak? Betul. Setelah pembayaran pertama bulan Februari. Ya. Bagaimana sih update terakhir dari pembayaran Paytren ini Pak? Sesuai dengan prediksi para netizen Pak. Iya. Sesuai dengan prediksi para netizen, kemudian tabiat daripada perusahaan, ya kan, kemudian itikat baik dari perusahaan. Alhamdulillah Pak, pembayaran yang pertama pada 5 Februari itu berjalan dengan lancar. Iya. Itu angsuran pertama. Ya. Kemudian angsuran kedua jatuh pada 5 Maret. Ya. Dan angsuran ketiga jatuh pada 5 April. Iya. Nah, 2 kali angsuran alhamdulillah nggak dibayar. Nggak dibayar ya Pak? Iya. Maksud Bapak bulan Maret dan bulan April nggak dibayar ya Pak? Ya, jadi angsuran kedua dan angsuran ketiga, angsuran pada bulan Maret dan angsuran pada bulan April itu tidak dibayar Pak. Dan waktunya cukup, jatuh temponya cukup lama kan Pak? Iya. Kalau yang Maret itu kan sampai lebih dari 2 bulan, kemudian yang April tanggal 5 dan ini kan sudah tanggal 17. Jadi sudah jauh Pak. Tidak ada pembayaran Pak dari Paytren Pak. Sudah ada teguran Pak Zaini ke pihak Paytren. Jadi begini Pak, kemarin itu posisinya kan pada saat lalai atau prestasi pada angsuran yang pertama bulan Maret maksudnya. Bulan Maret itu sementara kami biarkan dulu. Biarkan, terus kemudian
siapa tahu nanti diangsur kan gitu. Ternyata di angsuran di bulan April yang kedua juga tidak diangsur. Kemudian karena ini masing-masing angsuran itu kan sebenarnya masuk ke rekening para karyawan, ex karyawan itu. Nah, untuk meyakinkan saya, para karyawan tuh saya minta untuk buat surat pernyataan bahwa tidak ada dana masuk ke rekening dari PT Paitren, Pak. Ini masing-masing karyawan sudah masing-masing dari karyawan sudah kirim ke saya, Pak. Ini, Pak. Apa tuh, Pak? Ini surat pernyataan. Intinya surat pernyataan di mana PSI atau Paitren itu tidak melakukan pembayaran untuk angsuran kedua dan angsuran ketiga, Pak. Gitu. Pak Jenny sudah ada ya semacam teguran gitu secara lisan atau tertulis kepada pihak kalau Paitren? secara lisan melalui kuasa hukum, karena ini kan ada kuasa hukumnya. Secara lisan itu pada saat angsuran kedua itu tidak dibayar, saya sampaikan kepada kuasa hukumnya. Si Ari, saya bilang gimana nih angsuran kedua sampai dengan sudah lewat 1 hari ini belum akan disampaikan katanya kepada kliennya gitu. Tapi kenyataannya juga kan tidak dibayar sampai dengan saat ini angsuran kedua dan ketiga ini, Pak Darso. Berarti di tanggal Pak Jenny menegur itu di tanggal 6 Maret dong, Pak? 6 Maret, iya. Nah, setelah jawaban dia pada hari itu ada lagi nggak komunikasi, Pak? Tidak ada komunikasi, dan tidak ada balasan dari dia apakah telat atau gimana, nggak ada jawaban dari dia. Dan itu adalah bentuk teguran pertama Pak Jenny. Teguran secara lisan lewat WA. Oh, lewat WA. Iya. Setelah itu nggak ada teguran. Tidak ada teguran kedua. Nah, ini kan sudah masuk sebentar lagi bulan ketiga ya, Pak. Angsuran ketiga. Angsuran ketiga. Pak, maksud bikin surat pernyataan itu apa, Pak? Jadi begini, maksud buat surat pernyataan ini kalau hanya pernyataan lisan dari klien saya 14 karyawan itu kan lisan kan saya tidak punya alat bukti. Tetapi kalau ini dibuat secara tertulis kan saya punya alat bukti. Sehingga nanti ketika ini saya ajukan baik itu ke PHI maupun ke pengawasan atau ke instansi terkait lainnya, saya pegang alat bukti bahwa tidak dibayar gitu. Iya. Artinya sekarang karyawan sudah menyatakan bahwa mereka tidak dibayar, sudah 2 kali tidak dibayar. Sudah 2 kali, angsuran kedua dan ketiga sudah tidak masuk. Dan gitu. Pak Jenny sudah punya alat bukti pernyataan mereka. Iya. Apa langkah selanjutnya, Pak Jenny? Langkah selanjutnya tentu kami akan mengambil langkah hukum. Mungkin karena ini sudah mendekati Lebaran ya, Pak. Jadi kalau surat menyurat kemudian ke instansi terkait dan lain sebagainya kan sudah banyak yang sudah sudah tidak aktif kan, walaupun aktif juga toh nanti setelah Lebaran juga diprosesnya gitu, Pak. Jadi nanti saya sesuai dengan ketentuan, karena ini kan sudah ada perjanjian, Pak. Sudah ada perjanjian, kemudian juga sudah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Tentu saya akan melakukan upaya hukum lewat Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung. Dan saya juga akan menyampaikan kepada nanti Disnaker bagian pengawasan bahwa gaji dan THR itu tidak dibayar begitu, Pak. Jadi langkah berikutnya Pak Jenny itu langkah yang resmi yang kesananya. Tapi saya juga akan mengadukan ini ke beberapa pihak, Pak. Gitu. Oke, Pak. Maksudnya kalau begitu mengadu ke PHI dan Disnaker, itu langkahnya apa tuh? Kalau PHI mengadu saja. Kalau PHI kan permohonan gugatan, Pak. Kalau PHI Ini maksudnya sudah masuk gugatan, Pak. Gugatan, iya. Maksudnya Pak Jenny sudah mulai menggugat. Iya, mengajukan gugatan. Jadi gugatan ini, perselisihan ini nanti didaftarkan dan diadili atau disidangkan di PHI. Iya, begitu. Nah, tuntutannya apa, Pak, kalau tuntutannya dibayar, Pak. Dibayar ya. Iya. Itu kan mekanisme hukumnya seperti itu tuntutannya. Tetapi yang lainnya kan nanti saya juga akan ajukan, Pak, karena ini kan menyangkut berkaitan dengan ini karena gaji tidak dibayar. Saya beranggapan bahwa PSI itu Paitren itu sudah tidak punya uang, Pak. PSI atau Paitren itu sudah tidak punya uang. Kemudian saya juga akan mengadukan ini
uang dari mitra atau mitra Paytrend itu dikemanakan kan begitu. Sampai dengan karyawan saja tidak bisa dibayar begitu. Jadi mungkin akan saya adukan juga, mungkin misalnya ke OJK, ke PPATK, terus kemudian ke Komisi 3, terus kemudian berkaitan dengan itu akan kami adukan semua lah Pak. Oh gitu, itu yang maksud Pak Jeni pihak lain itu ya, pihak Pak? Lain. Iya, pokoknya yang punya kewenangan untuk berkaitan dengan misalnya TPPU, tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya, termasuk Kapolri, termasuk Kejaksaan Agung, nanti akan saya surati. Masalah nanti yang kami surati itu posisinya menanggapi atau tidak terserah, tapi kami sebagai warga negara yang baik sudah menyampaikan begitu Pak. Ke pihak-pihak yang tadi Pak, yang PPATK, ke OJK, Komisi 3, ya. Mengadu ke situ tujuannya apa Pak? Kan ini PSI atau Paytrend ini kan menghimpun dana dari masyarakat Pak. Iya. Nah, ketika itu menghimpun dana dari masyarakat, seharusnya himpunan dana itu kan untuk operasional dan untuk bekerjanya PT Paytrend. Oh iya. Dan saya mendapat dokumen bahwa uang PSI itu ada yang digunakan untuk keperluan lain Pak. Oh gitu. Artinya di sana ada tindak pidana ekonominya kan, tindak pidana pencucian uangnya Pak, atau money laundry begitu. Iya. Nah, kalau tadi Pak Jeni bilang bahwa Paytrend ini kan mengumpulkan dana masyarakat Pak, betul kan? Betul ya Pak? Iya. Nah, dengan akibat dari pengaduan Pak Jeni ini nanti kira-kira apa Pak? Harapan saya adalah seperti PPATK juga menelusuri Pak. Dana yang masuk berapa, ya kan? Dana yang masuk berapa? Iya. Kemudian disalurkan kemana? Iya. Untuk kepentingan perusahaan atau untuk kepentingan pribadi? Gitu ya Pak? Iya. Wah, ini bisa jadi serius nih perkembangannya nih Pak nih. Ya, kita lempar ini saja Pak. Kita lempar bom kemana-mana Pak. Jadi kita bombardir aja Pak kemana-mana. Gitu ya? Iya. Pak Jeni, memang Paytrend memang sudah nggak ada uang atau apa Pak Jeni? Yang Pak Jeni dan Pak Sudar tahu? Kalau ke dalam saya tidak tahu, Ya. Tetapi yang jelas faktanya bahwa karyawan sudah tidak digaji. Iya. 14 klien saya ini kan sebenarnya sudah ketika saya tangani sudah tidak digaji selama kurang lebih 2 tahun lebih Pak. Iya. Tidak dibayarkan haknya, baik itu pesangon maupun itu gaji. Kemudian THR kan sudah tidak dibayarkan selama 2 tahun. Kemudian saya tangani itu hampir 1 tahun. Kemudian terjadilah perjanjian bersama melalui mediasi Depnaker Kota Bandung. Ya. Sudah makan waktu 3 tahun lebih Pak. Terus kemudian pada angsuran kedua dan angsuran ketiga ini itu tidak dibayar lagi. Artinya kan semakin lama gitu loh. Nah, karena itu saya mendapatkan beberapa dokumen yang saya pelajari, kemudian saya minta analisakan juga kepada orang yang mempunyai kapasitas, yaitu orang perbankan, bahwa ternyata ada aliran dana yang masuk dari Paytrend itu ke pihak lain untuk kepentingan bukan untuk usaha ini. Oh gitu. Iya. Bukan untuk kepentingan Paytrend. Iya. Sebagai warga negara, saya mewakili klien, kemudian sebagai warga negara ketika ada penyelewengan kan boleh laporan Pak. Kalau itu nanti dinyatakan oleh pengadilan sebagai transaksi ilegal, apa konsekuensinya? Iya, tentu kan posisinya nanti misalnya itu diselidiki oleh kepolisian, tentu berkaitan dengan tindak pidana ekonomi, kemudian nanti disidangkan, kemudian kalau itu terbukti ya disita Pak. Kekayaannya disita Pak. Kekayaan Paytrend atau para pengurusnya Pak? Direksi komisarisnya Pak? Bisa saja nanti, karena itu untuk kepentingan, saya buka saja karena ini untuk kepentingan pribadi daripada ownernya Paytrend, maka bisa saja sampai harta pribadi Pak. Maksudnya Yusuf Mansur Pak Jeni ya? Iya, karena ini saya juga sudah dapat company profile. Ya. Company profile ini yang saya download dari Departemen Kehakiman. Ini kan pemegang sahamnya hanya bertiga Pak. Ya. Yusuf Mansur, kemudian Maimunah itu istrinya, kemudian satu lagi Pak. Iya. Iya.
satu orang lagi. Artinya cuma 3 ini. Tentu kalau ini dananya nanti dana dari Paytrend mengalir kepada ini kan menjadi TPPU, Pak, menurut saya. Oh gitu. Iya. Oke, ini perjuangannya masih panjang. Masih panjang, ini perjuangan masih panjang. Iya, iya. Iya. Tapi setidaknya harus mulai memperjelas posisi Paytrend dan keuangannya digunakan untuk apa sehingga karyawan bisa terbengkalai begini ya, Pak. Sudah terlanjur basah dan ini kan memang menjadi tujuan saya, Pak. Tujuan saya ketika saya mengajukan gugatan pertama, kan saya belum pegang yang lain kan, begitu. Ketika saya mengajukan gugatan pertama, sebenarnya berkaitan dengan gugatan saya menang atau kalah itu urusan nanti, tetapi masyarakat umum itu tahu bahwa pernah terjadi suatu peristiwa investasi batu bara di kota wisata yang digawangi oleh Yusuf Mansur dan itu uangnya nggak kembali, kan begitu. Sehingga kalau nanti Yusuf Mansur kemudian keluarganya dan lain sebagainya membuat investasi lagi, biar masyarakat bisa menilai dan tidak ikut tertipu seperti saya, Pak. Iya. Oke. Ini masalah umat. Kalau masalah uang sih bagi saya sebenarnya bisa dicari, Pak. Iya. Tetapi ketika umat dicederai ini yang saya tidak terima begitu, Pak. Oke. Iya. Kebetulan saya sendiri sebagai korban, Pak. Iya. Jadi lebih mudah saya tahu sendiri, jadi saya lebih yakin bahwa memang tabiat dan kelakuannya seperti itu. Oke, Pak Jenny. Nanti begitu pendaftaran nanti kabari ya, Pak. Baik, nanti saya kabarin, Pak. Terima kasih banyak Pak Jenny, Pak Sundari ya. Sama-sama.